Halo semua, dengan gue Ali dan pada episode kali ini gue akan membahas satu laptop gaming si MSI dengan seri refresh terbarunya yaitu GF65 Tin. Dan sekarang di lini laptop yang ini sudah menggunakan GPU RTX 3060 dan apakah waktu yang tepat sekarang ini untuk membeli laptop? Mari kita bahas. Selamat datang semuanya di channel Nyantai, dan buat yang baru mampir di channel ini, sekalian mau lihat review laptop MSI-nya, gue mau kasih tahu di channel ini banyak pembahasan tentang teknologi. Ada laptop gaming, terus ada gear gaming, terus ada gadget juga, dan yang terakhir mungkin bakalan ada review hardware menarik lainnya. So, kalau kalian suka, subscribe aja dulu, dan mungkin bisa aja join Discord kita yang linknya di deskripsi buat ngeramein obrolan produktif, sharing informasi, berbagi rekomendasi bareng teman-teman subscriber Nyantai juga. Oke, jadi ini dia si MSI GF65 Tin dengan SKU yang gue pegang kali ini adalah 10 UE. Singkatnya kayak tadi gue bilang, ini laptop refresh yang udah pakai RTX 3060 di dalamnya. Jadi bakal menarik banget, apalagi dengan langkanya GPU untuk komputer yang sekarang, laptop bisa jadi alternatif. Ya walaupun nggak jadi alternatif bagian murahnya, tapi setidaknya buat yang mau ngerasain performa RTX 30 ataupun 3000 series, ya bisa lah pakai laptop gaming. Soal harga untuk SKU yang gue pegang yang pakai Intel i5 Gen 10 dengan RTX 3060 laptop ini dibanderol cuma seharga 17 jutaan aja. Ya cukup murah lah ya, nanti kita bakal bahas lagi di akhir video. Dan bicara tentang desain model si MSI GF65 Tin ini, sayangnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan, atau mungkin nggak ada bedanya dari bentuk desainnya gitu. Mirip banget sama model tahun lalunya, cuma yang kali ini gue nggak tahu cuma suges atau gimana, tapi gue ngerasa ada tingkat kepadatan keyboardnya ini semakin mantap lagi nih si laptop MSI. Jadi semakin rigid, semakin jauh dari kata murahan. Ya walaupun gue berharap MSI bisa memberikan desain yang lebih kalem lagi, apalagi targetnya mereka kan sekarang bukan cuma untuk para gamer aja, melainkan untuk kreator juga. Jadi kalau bisa memberikan desain baru untuk seri notebook gaming tipisnya, ya gue sih bakal apresiasi banget. Ya asalkan nggak garang lagi desainnya. Karena yang kalian bisa lihat di sini, di bagian keyboardnya hanya memiliki backplate warna merah aja dan personal. Terkadang kalau lagi dipakai di tempat gelap, warnanya itu suka nusuk di mata. Malah rasanya tuh kayak lagi ngelakuin niat jahat aja gitu ya, hawanya merah gitu ya. Ya ini agak sedikit bersanda, cuman lumayan ada dampaknya. Layout sama, minimalis tanpa numpad dengan feel pengetikan yang gak tahu kenapa. Ya gue agak lupa juga dengan yang tahun lalu. Yang sekarang itu gue lebih suka sama keyboardnya, karena dari travel design yang rendah dan jadi lebih ringan aja gitu buat dipakai typing. Padahal sih harusnya tuh sama aja, nggak ada yang diubah. Lalu untuk tombol power gue masih kurang suka, agak unik aja gitu bentuknya, dan untuk touchpadnya di sini masih standaran bentuknya tanpa ada tombol fisik. Untuk port ada yang diubah sekarang, yang mana untuk audionya udah nggak pakai 2 jack untuk input dan outputnya, melainkan sekarang 1 jack combo aja, dan sekarang pun juga sudah diberikan 2 buah USB Type-C. Yang mana untuk laptop gaming entry to mid ini menarik banget sih, dikasih 2 buah USB-C, dan totalnya pun sekarang ada 4 USB port. Tapi sayangnya untuk port power di sini belum dipindahin karena sekarang posisinya suka nutupin flow udara keluar. Padahal untuk sistem pendingin cooler boostnya MSI di sini sudah baik, sudah menggunakan 6 buah heat pipe buat CPU sama GPU-nya. Jadi kalau misalkan ketutup ya nggak maksimal nih untuk airflow pembuangannya. Geser ke display, monitor 15,6 inci ini masih menggunakan panel IPS level dengan tingkat refresh rate yang sudah tinggi, yaitu di 144 Hz. Viewing angle sudah baik, jadi untuk bermain game sudah sangat oke. Namun kalau untuk di penggunaan creative area, perlu diperhatikan panelnya ini cuma berada di 45% NTSC aja. Jadi kalau mau yang akurat, better kalian ambil monitor lagi. So untuk desain sebetulnya nggak ada yang mau gue bahas banyak, sedikit highlight aja yang penting-pentingnya. Tapi ya kalau menurut personal gue sendiri, MSI kali ini udah cukup banyak improve-nya. Ya walaupun nggak langsung sempurna buat sudut pandang gue, setidaknya buat pengguna lama si laptop MSI harusnya sih udah nggak ngecewain lagi. Ya harusnya ya, coba dong kalian komentar gitu kalau misalkan memang pengguna si MSI. Oke, bergeser ke bagian dapur pacunya, MSI GF65 Tin ini sudah menggunakan Intel Core i5 10200H sebagai CPU-nya, yang mana sudah memiliki core 4 dan thread-nya 8. GPU RTX 3060 laptop ataupun Max-Q mungkin sebutannya. Lalu untuk RAM-nya sudah mendapatkan 2x8GB 3200 mAh dan penyimpanannya SSD 512GB NVMe PCIe Gen 3. Untuk sebagian orang yang udah sering bermain di ranah laptop i7 atau AMD yang setaranya,
Pastinya agak kurang nih kalau denger laptop yang CPU-nya cuma di Intel i5 aja. Padahal menurut gua dari spesifikasi ini pun sudah mumpuni banget, apalagi dari tenaga bantuan si GPU-nya sudah RTX 3060. Ya walaupun 3060-nya untuk laptop, tapi kalau dibandingkan dengan 2060 Max-Q aja itu udah banyak yang membandingkannya dan cukup signifikan perbedaannya. Tapi ya sebelum itu kalian bisa cek dulu nih hasil tes benchmark sintetisnya. Pengetesan dalam content creating seperti biasa gua angkat dari benchmarking performance di Adobe Premiere dan juga beberapa tes sintetis lainnya. Cuma untuk sebuah laptop gaming Intel i5 yang udah ditenagai dengan GPU RTX sekarang ini perlu disegani juga. Karena saat pengetesan performa cukup aman lah saat di playback video 4K. Tapi kalau ngomongin soal durasi render, sayangnya untuk si i5 ini cukup terpaut jauh waktu rendernya dengan durasi video jika kita menggunakan efek-efek pada videonya. Mau CPU efek ataupun juga si GPU efek. So, MSI Dragon Center, software utilitas yang dijagokan MSI pada lini laptop gamingnya juga bisa kalian manfaatkan untuk mengatur performa di laptopnya ini. Kita bisa mengatur ke mode low power sampai ke maksimumnya melalui software ini. Dan MSI Dragon Center pun juga memungkinkan kita memainkan sedikit boost untuk overclockingnya. Urusan mobilitas, selain dari laptopnya tipis dan ringan, baterainya memiliki kapasitas di 51 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 7 jam. Nggak terlalu buruk untuk sebuah laptop gaming yang mana setidaknya buat buka file, browsing tipis-tipis sebentar pas lagi di luar tanpa colok listrik itu ya udah nggak perlu khawatir lagi. Sama juga di bagian konektivitasnya sudah maksimal untuk speknya, masih ada Ethernet port, terus udah Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau si laptopnya ini jadi bottleneck untuk di bagian konektivitas. Lalu as always, kesimpulan mungkin si laptop ini pun bisa jadi salah satu refresh yang bisa dikatakan cukup pas lah ya. MSI bisa ngasih pilihan yang cukup affordable untuk sebuah laptop gaming RTX 3060-nya. Ya walaupun masih menggunakan i5, tapi kalau misalnya kita melihat lagi seri i7 yang kalau nggak di sini ataupun di brand lainnya, itu masih gila harganya. 17 jutaan aja ya masih masuk akal lah ya jadinya dengan kondisi market hardware yang kayak gini. Lagi pula untuk sekarang, i5 pun juga sudah mumpuni buat dipakai banyak skema penggunaan. Minimal buat gaming, karena ini kan laptop gaming, ya pasti udah banyak game juga yang masih playable. Ya walaupun belum nyentuh settingan maksimal rata kanannya, atau enggak di resolusi yang lebih dari Full HD, itu playable banget. Dan gue cukup apresiasi dari beberapa revisi yang dilakukan MSI di bagian portnya. Jadi nggak ribet lagi, udah nggak pakai 2 jack audio dan nambah 1 USB malah. Lebih fungsional, banyak bisa pakai buat colok device lagi. Palingan sedikit info aja gitu ya buat para content creator yang mau pakai laptop ini. Gue sangat menyarankan untuk menambahkan monitor dengan akurasi tinggi kalau memang ingin mengincar warna sesuai standar industri. So, apakah laptop ini worth it buat jadi upgrade laptop lama kalian? Ya kalau menurut gue nggak akan worth it kalau misalkan laptop kalian sebelumnya udah pakai RTX series juga. Karena pastinya kalau kalian udah punya laptop RTX 2000 ya sayang aja kalau diganti ke MSI yang ini. Ya kalian punya budget lebih ya bisa aja nih ganti ke yang better spec, lebih mahal lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari budget yang sama kayak laptopnya ini ya mau nggak mau kalian perlu downgrade nih dari i7 ke i5 untuk mendapatkan RTX 3060 aja di dalamnya. Ya preferensi memang sesuai kebutuhan softwarenya atau gamenya kayak gimana. Tapi kalau gue bakalan pilih CPU dulu baru si GPU dulu. Baru GPU kedua maksud gue. Dan perbandingan performanya pun akan lebih worth dan lebih menarik lagi kalau memang laptop kalian masih di GTX series. Karena pastinya improve performance-nya dari 1000 series ke 3000 itu jauh banget. Dan fitur teknologinya pun yang di-upgrade cukup worth banget malah. Kayak buat gamenya aja ada DLSS, terus ada NVIDIA Reflex, ada Ray Tracing, sama ada Dynamic Boost sekarang. So gimana? Apakah kalian sudah memiliki pendapat tentang laptop ini? Ya coba aja komen di bawah gimana pendapatnya dan tetap pilihan ada di kalian. Gua nggak merekomendasikan 100% laptop ini ke kalian. Cuma kalau kalian tertarik bisa aja cek link di deskripsi, gua kasih info tentang laptopnya buat lebih
detailnya ya. Dan thank you juga udah dengerin pembahasan gue dari si laptop MSI GF6510UE. Thank you udah dengerin opini gue, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Nyanteh, follow Instagramnya juga Nyanteh, dan join Discordnya kita biar bisa ngobrol bareng subscriber lainnya. Sharing informasi penting, sharing rekomendasi menarik, dan jangan lupa stay tune di video selanjutnya Nyanteh. Oke, bye bye.